Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ya Bapak. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sudah makan tadi pagi? Sudah, Pak. Sudah sholat tadi pagi? Sudah, Pak. Ada teman yang tidak hadir? Ada, Pak. Ada. Ariel mana Ariel? Hadir. Krisi? Esa? Hadir. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo siapkan Ariel. Siapkan doa sebelum belajar. Presi, siapkan Presi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada ibu bapak guru kami yang mendidik kami. Amin. Amin. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita selalu mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, sehingga kita bisa hadir ke sekolah. Untuk apa kita hadir ke sekolah? Untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi pada hari ini kita mempelajari dua macam asmaul husna. Berapa macam? Coba anak-anak lihat di depan. Memahami asmaul husna, al-wahhab dan al-qadir. Jadi apa yang kita sekarang? Asmaul husna apa? Al-wahhab. Lalu apa lagi? Qadir. Lanjut. Dua ya. Hanya dua yang kita pelajari. Nah, ini apa? Asmaul husnanya? Asmaul husna apa artinya? Baik. Al-wahhab apa artinya? Anak-anak Bapak, ini pernah diberi dari Allah? Apa yang sudah diberi dari Allah? Apa yang kita rasakan sekarang? Yang sudah sehat baik, rahmat baik, energi baik, rezeki supaya kita bisa pakai baju, pakai celana, makan, minum, itu rezeki yang didatangkan oleh Allah. Siapa yang menilai? Allah. Lalu selanjutnya, kalau kita yakin
hidup kita menjadi tenang. Lalu apa lagi? Kalau kita sudah yakin, Selalu berusaha dengan maksimal. Selalu berusaha dengan maksimal mungkin dalam belajar, dalam bertugas. Apa lagi? Menjadi orang yang tawakal. Kita selalu berserah diri kepada Allah. Kita berusaha, kita semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi. Lalu apa lagi? Menjadi orang yang pandai bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Kalau kita sudah diberi sama Allah, kita bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Dengan membaca Alhamdulillah. Lalu dengan melaksanakan perintah Allah. Contohnya perintah Allah. Semua ibadah. Kita laksanakan. Lalu apa lagi? Peduli kita sesama manusia. Dermawan. Kalau kita menjadi orang kaya yang dermawan, suka membantu. Kalau ada yang kurang kan, tentunya dia belum makan dari pagi, dikasihnya uang, dikasihnya makan, lalu dibantu untuk keperluan sekolah. Orang kaya itu dibantu untuk pembangunan sekolah, dibantu untuk pembangunan masjid. Itu namanya dermawan. Nah, jadi kita seperti ini misalnya, kalau kita yakin Allah cuma pemberi, jadi kita bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau anak-anak bapak jadi orang yang pandai bersyukur. Pandai, gimana anak bapak bisa jadi orang yang dermawan? Dalam menikmati. Nah, lalu ada satu lagi yang keduanya Asmaul Husna Al-Qadir. Allah Maha Besar. Siapa yang lebih besar? Allah kan Maha Besar. Jadi tidak ada lagi yang lebih besar selain Allah. Bukti Allah Maha Besar itu adalah Allah telah menciptakan manusia dengan dan makhluk yang lainnya dengan dalam bentuk yang sempurna. Nih, bagaimana cara meneladani Allah itu Maha Besar? Yakin kita kalau Allah itu yang Maha Besar. Lalu apa lagi? Selalu mengagungkan kebesaran Allah. Lalu apa lagi? Selalu merasa kecil di hadapan Allah. Lalu apa lagi? Kita tidak boleh sombong. Kalau Allah yang paling besar, maka kita yang merasa paling kecil. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong. Lalu apa lagi? Kepada semua orang. Jadi Allah yang Maha Besar. Kita sebagai makhluk tidak boleh sombong. Maka kita selalu rendah hati kepada semua orang. Jadi mau anak-anak bapak menjalin hubungan baik sesama manusia. Jadi dengan cara itu selalu sikap rendah hati. Lalu ini contohnya. Nah, contoh Allah Maha Besar. Yang pertama apa? Allah telah menciptakan semua manusia dalam bentuk yang sempurna. Lalu apa lagi? Mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Lalu apa lagi? Belajar giat dengan tekun agar mendapat ilmu. Lalu selanjutnya teliti saat mengerjakan ujian agar mendapatkan nilai yang baik. Lalu mendapat Allah yang Maha Besar. Kita merasa tenang, tidak ada yang kita takutkan lagi di muka bumi ini, karena kita mengandalkan Allah yang Maha Besar. Apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Allah. Selanjutnya Berani menegakkan kebenaran. Jadi kalau kita tidak boleh takut, kita hanya
takut kepada Allah. Kalau itu salah, kita bilang salah. Kalau itu benar, kita bilang benar. Kita tidak boleh takut sama siapapun. Lalu kita tegakkan kebenaran itu. Berani menegakkan kebenaran. Lalu selanjutnya menjadi orang yang optimis. Jadi anak-anak Bapak bisa menjadi orang yang optimis. Lalu selanjutnya Tidak menjadi orang yang kita tulis contoh Al-Wahhab. Contoh Al-Wahhab ya. Contoh Al-Khabis. Silakan kerjakan contoh Al-Wahhab dan contoh Al-Khabis. Nah, kita menulis contoh Al-Wahhab dan contoh Al-Khabis. Ada berapa contoh Al-Wahhab? 4. Silakan ditulis. Anak Bapak, coba sebutkan contoh Al-Wahhab. Ya, Allah Maha Pemberi. Ilmu. Ya, coba versi dulu. Contoh Al-Wahhab. Memberi petunjuk, Ya. memberi rezeki, memberi kesehatan, memberi rahmat, memberi ilmu. Oh ya, bagus. Lalu Aisyah, sebutkan contoh Allah Maha Pemberi. Karena Allah sudah Maha Pemberi kepada kita. Apa-apa saja yang sudah diberikan Allah kepada kita. Memberi petunjuk, Memberi petunjuk, memberi rezeki, memberi kesehatan. Oh, bagus. Coba cari apa artinya Al-Wahhab tadi? Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi. Kalau Al-Khabir, apa? Al-Khabir, Allah Maha Biasa. Apa artinya Al-Wahhab? Oh, Allah Maha Pemberi. Bagus. Apa? Keras. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Ayo keras-keras. Allah Maha Pemberi. Apa artinya Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Apa artinya Al-Khabir? Allah Maha Besar. Baiklah, anak-anak Bapak, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak Bapak bisa menghafal Asmaul Husna. Dihafal supaya kita bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan ibadah. Jadi itulah pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan